Dari Sabang sampai ke Merauke, Myanmar sampai ke Pulau Rote, kami bangga penuh cinta karena kita semua saudara. Dari Sabang sampai ke Merauke, Myanmar sampai ke Pulau Rote, kami bangga penuh cinta karena kita semua saudara. Kami bangga bisa berlaga di Liga Dangdut Indonesia. Ayo ayo kita gembira, tapi seni menyatukan kita. Mari kita berdendang, semangat semangat penuh cinta, bendangkan suara di Liga Dangdut Indonesia. Udah mulai. Sorry. Halo semuanya, teman-teman semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri macam ya aja. Oke. Welcome to my channel. Welcome. Ada jerawat ya? Memperjelek suasana aja. Oke. Welcome to my channel. Channel siapa? Channel saya. Saya siapa? Ya saya. Namanya adalah Satria Matthew TV. Satria Matthew TV di dalam channel saya. Welcome semuanya. Garing ya. Kalau garing maaf. Gimana kabarnya teman-teman semua? Bro and sis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai orang tua juga. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan semangat selalu. Kali ini kembali lagi saya akan membuat sebuah video. Semoga di video ini kalian bisa terhibur ya. Ya semoga bisa terhibur, bisa memberikan motivasi, edukasi, bisa ketawa ketiwi, bisa nyinyir, bisa gosip, bisa krik-krik, atau bisa apalah, pokoknya terserah kalian. Yang penting saya senang sekali kalian bisa kembali lagi nonton video saya. Bingung sih, mau opening aja gak jelas banget ya, kayak mana lagi ya, soalnya bingung mau ngomong apa, jadi kita canda-canda aja dulu kan. Oke. Gimana kalian di sana, apa kabar, lagi pada ngapain? Yang pacaran selamat senang-senang, yang sudah berkeluarga selamat happy, semakin harmonis, dan yang jomblo sama kita jomblo, jadi jangan sedih, Anda tidak sendiri. Masih banyak yang jomblo bahagia, senang setiasa, aman dan sentosa, adil dan makmur. Oke. Pada hari ini saya akan membuat video tentang apa? Tentang apa ya? Ada yang tahu nggak videonya tentang apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Kamu tahu video ini tentang apa? Enggak. Kamu yang lagi nonton jangan serius amat, yang lagi ngetawain saya gak apa-apa. Selamat mentertawakan saya. Pokoknya yang penting kalian sehat selalu damai sejahtera hatinya, jangan nyimpan dendam. Oke, seru-seruan aja di channel ini. Yang mau gosip silakan, yang mau support silakan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, atau saya ingin membuat videonya tentang apa. Setelah yang berikut ini, macam kayak iklan aja ya, padahal nggak ada iklan kan.
Namun sebelum saya menjelaskan videonya tentang apa, kalian jangan lupa ini nih, tahu nggak ini apa? Like, like, like ya, komen ini. Terus jangan lupa di ini nih, di komen. Jadi apa aja yang ingin kalian sampaikan, hal yang intinya hal-hal masukan ya. Kalau kritik atau mau menjatuhkan, lebih baik tidak usah, karena channel ini dibuat hanya untuk menghibur, tidak untuk merugikan kamu. Kalau merugikan kamu, saya minta maaf. Oke, jangan lupa di komen, dan paling penting adalah jangan lupa di jangan lupa di subscribe dong, orang gratis ke subscribe, pelit banget. Oke, jangan lupa di subscribe. So enjoy terus di video saya. Selamat menyaksikan di Satria Matthew TV. Bye bye. Halo, oke, berjumpa lagi di channel saya Satria Matthew TV. Sebelumnya saya minta maaf, beberapa hari ini saya jarang upload video karena banyaknya aktivitas yang saya harus lakukan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan diberlakukannya sistem karantina. Ini dari sudut pandang saya, dari cara pemahaman saya, serta dari informasi-informasi yang saya dapat. Semoga kalian semua memahami apa itu karantina, kelebihannya, kekurangan dilaksanakannya karantina, dan lain-lainnya. Namun sebelum saya menjelaskan hal-hal tersebut, ada baiknya teman-teman semua meng-like, komen video ini, berikan tanggapan-tanggapan yang positif, yang membangun, dan memberikan masukan-masukan video-video selanjutnya. Selain itu, share video ini, mana tahu bisa memberikan pemahaman, pengetahuan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa ya di subscribe, karena dengan kalian mensubscribe, saya semakin semangat untuk membuat sebuah video yang tentunya sangat menginspirasi, bermakna, memberikan edukasi, serta membuat kalian makin pintar. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, terus saksikan video-video di channel saya. Sebelum saya menjelaskan juga, pembahasan tentang corona ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ada apa itu corona, asal mula wabah virus corona, gejala-gejala daripada corona, tips untuk mengatasi corona, serta pencegahan yang harus dilakukan ketika kita kena corona. Pokoknya percaya aja, jangan takut, tetap semangat. Kita berjuang bersama-sama untuk melawan virus corona yang sampai saat ini belum selesai di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, perlunya kesadaran daripada kita semua untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Yang bisa menangani virus corona ini bukanlah pemerintah saja, bukanlah tenaga medis, bukanlah para ketua dalam mengurusin COVID ini, tapi yang paling penting adalah kesadaran seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Indonesia. Karena apabila kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan, upaya-upaya yang sudah diterapkan, jika masyarakatnya sendiri tidak bekerja sama dalam menangani virus ini, maka hal ini adalah sia-sia. Sehingga seperti yang saya sampaikan, perlunya
upaya dan kerjasama serta kesadaran. Kesadaran itu yang paling penting, karena segala sesuatu kalau kita tidak merasa hal itu penting dengan hati yang sadar, maka semuanya seperti sia-sia gitu. Jadi yuk mari sama-sama kita mendukung dalam upaya pemberantasan virus corona ini, supaya virus corona ini bisa cepat diselesaikan dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dan bisa melakukan aktivitas berikutnya. Tetap semangat, saksikan terus video ini. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum saya membahas kelebihan dan kekurangan diadakannya suatu karantina seperti social distancing, lockdown, atau apapun itu, kita harus mengetahui apa itu karantina. Sebenarnya karantina itu sendiri adalah suatu upaya suatu manusia karena adanya tekanan atau perubahan baik dari lingkungan dalam maupun luar yang bisa mempengaruhi keseimbangan atau kinerja atau sebuah proses itu sendiri. Karantina itu juga bertujuan untuk mengembalikan situasi yang sedang terjadi, adanya fenomena-fenomena tertentu yang mengharuskan diberlakukannya karantina. Di Indonesia sendiri disebut dengan karantina. Yang saya ketahui, karantina itu ada karantina daerah, karantina fisik, atau sosial. Begitu. Jadi kita harus memahami karantina itu sendiri agar kita tahu dan memahami kenapa diberlakukannya sistem karantina. Karantina bukan asal-asal tempat, tapi karantina itu diberlakukan dengan perhitungan serta pemahaman serta kebijakan-kebijakan yang komprehensif, yang menyeluruh, sehingga ketika diterapkannya karantina ini diharapkan bukannya memberikan dampak yang merugikan, melainkan bisa mengurangi adanya masalah atau fenomena-fenomena yang sedang terjadi gitu. Bagaimana? Kalian sudah paham apa itu karantina? Maka selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang dilakukan upaya pemerintah dalam memberikan sistem pemberlakuan karantina dalam menangani wabah virus corona yang sudah terjadi saat ini. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih. Pembahasan yang pertama adalah kelebihan diberlakukannya sistem karantina, khususnya social distancing yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona ini. Ini menurut pandangan saya. Jadi kalau ada kekurangan atau hal-hal yang bingung, segera diluruskan ya di kolom komentar. Jadi menurut saya apa sih manfaat daripada memberlakukannya social distancing dalam penerapan sebuah karantina untuk menangani virus corona ini? Yang pertama, yang paling penting adalah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena corona itu tertular bisa melalui kontak antara satu dengan lain, sehingga butuh adanya pembatasan sosial seperti keramaian, kegiatan di luar yang membutuhkan banyak orang, sehingga hal ini perlu diterapkan supaya apabila ada seseorang yang terkena corona, dia berada di keramaian, itu tidak menularkan orang yang tidak terkena corona. Apabila kondisi ini kita perlakukan, maka
penyebaran corona itu bisa terhenti, sehingga mata rantai daripada corona itu bisa diatasi. Itu memang hal ini merupakan hal yang baru ya yang terjadi di Indonesia, sehingga banyak masyarakat merasakan seperti terkejut, merasakan ini sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak. Padahal sebenarnya penerapan ini sangat penting. Virus corona itu juga punya masa-masa inkubasi, atau di mana masa virus itu tidak bisa berkembang. Biasanya kurang lebih 14 hari. Hal ini yang membuat pemerintah melakukan social distancing 14 hari. Seandainya masyarakat itu sadar untuk menerapkan sistem social distancing ini selama 14 hari atau kurang lebih 2 minggu, maka penyebaran virus corona itu bisa semakin menurun. Akan tetapi seperti kita ketahui, diterapkannya sistem social distancing dengan meliburkan anak sekolah, anak kuliah, para pekerja untuk melakukan di rumah, aktivitas di rumah dan ibadah di rumah, justru banyak masyarakat yang tidak peduli, tidak mau ikut berpartisipasi, sehingga permasalahan corona ini belum selesai karena tidak semua yang mau mengikuti social distancing ini. Padahal kalau kita bisa menerapkan dengan maksimal selama 14 hari berdiam di rumah, itu sangat memungkinkan penyebaran virus itu bisa terjadi. Yang kedua, dengan diberlakukan social distancing ini, kita bisa mengurangi resiko daripada virus corona itu sendiri, karena wabah virus corona ini bisa mengenai siapa saja. Selain karena kontak sentuh, virus corona yang juga bisa tertular melalui droplet atau piceratan. Jadi ketika ada seseorang yang batuk-batuk atau bersin, terkadang orang yang batuk itu tidak melakukan bersin atau batuk sesuai dengan etika yang baik, yaitu dengan seperti ini, atau memakai tisu atau memakai masker. Di keramaian banyak orang yang batuk itu mau melepaskan batuknya begitu saja, sehingga apabila ada orang di sekitarnya dan terkena cipratan tersebut, itu sangat berpengaruh dan bisa mempengaruhi virus itu bisa mengenai orang yang tidak tertular. Sehingga penerapan social distancing ini selain karena kontak, bisa juga karena droplet. Oleh karena itu sangat tepat apabila pemerintah melakukan penerapan social distancing. Sangat penting menurut saya, social distancing ini sangat penting sebenarnya.
crazy deal. Kapan dan di mana aja tetap hemat dan nikmat. Kejar sekarang, waktu terbatas. Info lengkap klik www.kfcq.com. KFC jatuhnya ayam. Saksikan Hot Snack setiap hari jam 7 malam. Saat kondisi tidak menentu, banyak virus mengancam. Jaga daya tahan tubuh. Minum Extra Jos 3 kali sehari dengan vitamin B12 dan ginseng menjaga daya tahan tubuh. Extra Jos. Lagi kena health. Lebaran ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Warna dapur ceria, outfit teksturnya. Tembok pagar bagus. Outfit teksturnya. Lebaran. Outfit teksturnya. Arsitek, kebanggaan orang hebat. Alam mencintai kita bila kita mencintainya. Mary senyumkan si kecil, senyumkan lingkungan untuk kebaikan masa depannya. Mary mengolah popok bayi bekas jadi bermanfaat agar alam terjaga. Bikin nyatu sama teman, bikin nyatu sama kenal tua, bikin nyatu sama yang manis. Paduan rasa dari coklat granulnya pas menyatu. Latte cappuccino. Baru suplemen sensasi perfume aromatik ini dengan Shaylo Envasra. Perfume boosternya menyebar ke seluruh ruangan wangi penuh fantasi. Hanya satu lantai untuk tahan lama. Suplemen sensasi perfume aromatik Wingscat. Asik ya, tulisannya di rumah mewah. Setuju banget dong, ngobrol Mercedes. Coklatnya penuh, lebih tebal. Buat hajatan, biskuit mewah, hajatan meriah. Atau coba pesan GoFood untuk pertama kali. Ini tata caranya. Klik GoFood, ada total voucher 100.000. Order GoFood sekarang. 15 tahun tangguh melindungi. Rumah lebih sejuk, warna tidak pudar, tembok tidak rusak. Karena molekulnya aktif melindungi tembok 15 tahun. September dari Radical All in One. In Bulgaria, we drink a lot of yogurt. Our secret to living younger and staying healthy. Kin Bulgarian yogurt dibuat dengan bakteri baik dan susu segar. The secret to living younger. Mau tahu rahasianya? Polytron Primavera Samba. Kini dengan mudah kerja, mencuci lebih bersih dan mudah. Dengan Magic Gear, tetap hemat hanya Rp400 per kilo. Sisanya, ya buat belanja. Polytron. Saatnya berbagi dan nikmati kenyalnya. Ice Mochi Ice Cream Dessert. Ice Mochi Ice Cream Dessert untuk semua. Warna Perfect Bright Creamy Foam. Halal, kurangi minyak berlebih. Efektif angkat debu dan kotoran. Be bright, be ready, bright on girls. Warna Perfect Bright Creamy Foam. Selama beraktivitas, pegal dan nyeri bisa terjadi. Aku butuh yang pas. Tahan pas. Harusnya bersapat di tempat pasaran. Membantu redakan pegal dan nyeri. Dimana saja, kapan saja. Aku yang pas, tahan pas. Ya, itu barusan tadi adalah skema manfaat diberlakukannya social distance atau pembatasan sosial untuk menangani virus corona ini. Sangat penting ya, seperti kita ketahui, kalau kita tidak memberlakukan pembatasan sosial apabila ada orang yang terkena virus dan berada di keramaian seperti tempat kerja, pusat hiburan dan lain-lainnya, dia tiba-tiba tidak sengaja menyentuh atau membuangkan bersin terhadap orang yang tidak kena virus corona, itu bisa menjadikan orang tersebut yang tadinya tidak kena menjadi kena. Sehingga apabila kondisi ini kita tidak menguranginya, tidak melakukan social distancing, maka penyebaran virus corona ini tidak akan menurun, bahkan semakin meningkat dan makin banyak pasiennya. Oleh karena itu sangat perlu sekali penerapan sistem karantina ini, yaitu dengan melakukan social distancing atau pembatasan sosial. Adapun kelemahannya adalah dikarenakannya penerapan ini
baru di Indonesia, sehingga banyak orang yang terkejut dan kaget yang tadinya melakukan aktivitas di luar, bisa bekerja, bisa mendapatkan perekonomian yang baik, ini harus berdiam di rumah. Itu membuat pro dan kontra penerapan ini diberlakukan. Kalau menurut saya dampak yang terjadi memang kita tidak bisa menutup hal ini, seperti adanya penurunan ekonomi baik oleh masyarakat itu sendiri maupun warga maupun negara. Contoh, ketika dilakukannya social distancing, artinya seluruh masyarakat tidak diizinkan di luar atau hanya membeli kebutuhan tertentu aja. Jadi banyak toko-toko yang akan tutup dan biasanya mendapatkan omset yang besar tiba-tiba tidak mendapatkan omset. Pasar-pasar, baju, elektronik, mall itu semua pada tutup karena dikitnya pengunjung. Hal ini dapat berimbas pada perekonomian masyarakat yang memiliki usaha-usaha tertutup. Selain itu, untuk negara bisa seperti badan usaha milik negara seperti pesawat terbang atau bank-bank atau apapun, jika dilakukan social distancing akan mengalami penurunan pendapatan negara. Memang ini sebuah hal yang sangat sulit untuk kita terima, tapi inilah yang terjadi, sehingga kita perlu sama-sama mengesampingkan pribadi kita tapi mengutamakan kebersamaan kita demi melawan virus corona ini. Percayalah, apapun yang terjadi kalau kita lakukan secara bersama-sama itu pasti akan mendapatkan hal yang terbaik. Mari teman-teman, kita sama-sama berjuang untuk melawan virus corona ini. Memang kita ketahui penerapan social distancing ini sangat mengejutkan kita, yang tadinya kita bisa merasakan hal yang biasa-biasa aja tiba-tiba dibatasi. Itu merupakan hal yang baru dan mengejutkan. Tidak semua orang bisa menerima ini. Bukan berarti ketika kita tidak bisa menerima maka kita tidak mau untuk belajar mencoba untuk berdiam di rumah aja. Marilah kita sama-sama berjuang melawan virus corona, bantu pemerintah kita, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya yang sangat letih berjuang mati-matian untuk menyerang virus corona ini. Para tim medis, dokter, perawat, dan semua yang mengambil bagian di medis menjadikan garda terdepan untuk melawan virus corona. Mereka berjuang dengan luar biasa, rela berkorban nyawanya untuk menangani masalah ini. Sementara kita hanya diminta di rumah saja agar penyebaran corona ini semakin menurun. Ayo teman-teman, kita bantu. Kita udah memasuki hampir 1 bulan. Sepertinya kita merasa tidak ada perkembangan. Ya benar, tidak ada perkembangan karena kita tidak mau berjuang melawan corona. Kita merasa saya kan nggak kena, itu orang-orang itunya. Padahal virus corona ini bisa menyerang siapa aja tanpa melihat siapa kamu, kekayaan kamu, jabatan kamu, semua bisa dikena. Jadi saya mohon, sebelum terlambat, marilah kita bersama-sama menerapkan apapun kebijakan pemerintah pasti melakukan kebijakan ini dengan pemahaman dan keputusan-keputusan yang sangat-sangat dipikirkan. Jadi kita jangan meragukan upaya pemerintah. Mari kita sama-sama berjuang melawannya. Kita pasti bisa. Semoga sebelum bulan Ramadan tiba, virus corona ini bisa selesai dan permasalahan ini cepat selesai, sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah dan bermanfaat. Selalu pikir positif, jangan takut, hadapi saja. Kita pasti bisa. Mari lawan corona dengan maksimal. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat, selalu cuci tangan setiap hari sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Makan bergizi, buah dan sayur. Olahraga yang ringan teratur supaya tubuh tetap fit.
dan yang paling penting adalah istirahat yang teratur agar tubuh tidak lelah, sama banyak minum. Tetap semangat apabila kalian mengalami gejala peningkatan suhu, batuk, flu, dan sesak nafas. Ada baiknya kalian segera periksa ke medis agar medis melakukan tindakan yang cepat dan terarah. Pokoknya tetap semangat. Kita sama-sama berjuang dan berdoa agar masalah ini bisa cepat selesai. Terima kasih. Dah. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu. Oke, demikianlah video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga video yang saya share bisa bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Semoga video ini bisa ada hikmahnya lah, gitu kan. Kalau misalnya ada kekurangan dari video ini, mohon maaf. Kalau ada masukan, kalian bisa share melalui kolom komentar. Apapun itu, saya sangat berterima kasih. Gitu loh. Semoga kalian semua selalu sehat, semangat melakukan kegiatannya, terus sukses selalu. Oke, pantengin terus channel saya Satria Matthew TV ini, dan support terus channel saya agar channel saya bisa lebih bermanfaat, berkembang, dan berfaedah. Jangan lupa kalian meng-like video ini supaya saya semakin semangat untuk buat video, dan jangan lupa untuk komen kalian, apapun itu masukan, ide, kreativitas kalian, saya sangat mengharapkan. Dan juga jangan lupa yang paling penting adalah yuk di subscribe. Mari bantu channel Satria Matthew TV ini untuk lebih bermanfaat lagi ya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, gitu loh. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol sih sama kalian, cuman takutnya kalian bosan kan, soalnya saya ngoceh-ngoceh mulu dari tadi. Enggak sih, semoga bisa bermanfaat video ini. Pokoknya bermanfaat lah video ini, gitu loh. Oke, bingung sih mau close, tapi masih pengen ngobrol gitu. Pokoknya ya udahlah, gitu aja sih. Terima kasih buat teman-teman yang setia di channel ini, yang sudah subscribe lama maupun yang baru subscribe. Welcome to my channel Satria Matthew TV. Semoga kalian terhibur, semoga kalian senang dan suka ya. Buat teman-teman yang tidak suka sama channel ini, saya ucap terima kasih sudah mau berkunjung. Semoga kalian lama-lama bisa suka sama channel ini. Terima kasih banyak ya. Terus kalian sangat baik, kalian baik banget, sudah selalu mau mensupport channel ini, sama-sama membangun channel ini untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih.
dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa di lain hari. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku harap kau akan kembali bersamaku. Oke, see you. Sampai jumpa di next video berikutnya. Goodbye. Bye.